Alhamdulillah lakal hamdu ya Rabbana, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari yang penuh berkah ini, malam yang terakhir daripada tahun 1441 Hijriah, yang merupakan juga malam terakhir daripada daripada bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan malam ini adalah malam yang terindah buat kita, paling berkah hari-hari kita, dan malam ini kita dicatat oleh Allah sebagai hamba yang banyak melakukan kesalehan, sehingga malam terakhir kita tutup dengan husnul khatimah, dengan amal yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, dan mudah-mudahan besok pun kita mampu menjaganya dengan segala kebaikan, kemuliaan, tanpa kita campurkan dengan suatu keburukan atau kelalaian, apalagi kemaksiatan, insyaAllah. Dan kita mohon kepadamu ya Allah dengan berkat baginda Rasulullah, berkat keluarga dan para sahabat Rasulullah yang berhijrah, dan juga mereka para muhajirin wal ansar. Kami mohon kepadamu ya Allah, nas'aluka an taghfir lana dhunubana, tastur lana uyubana, tushib ana kurubana, ma madha ma amilna fi hadhihi sanah, wa qabil amna ya rabbana taubatin nasuha faj'al sanatul atiyah sanatul mubarakah lana wal muslimin, amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan tak apa yang kita lakukan dari dosa dan salah sepanjang tahun ini Allah ampunkan, Allah maafkan, Allah hapuskan dari catatan amal kita, dan segala aib ditutup oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan tahun depan kita dijaga oleh Allah dari segala bentuk kelalaian, dan kita bisa menjadikan diri kita lebih baik di tahun yang akan datang dibandingkan tahun yang sudah kita lewati ini, amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, fadhakumullah. Pada malam hari ini, mengingat besok adalah malam tahun baru Hijriah, malam tahun baru Hijriah daripada hijrahnya Rasulullah SAW, maka sini kami sedikit menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hijrah Rasulullah SAW. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Peristiwa hijrah Rasulullah tadi di Musalla Muarad sudah kita jelaskan, dan mungkin di majlis-majlis yang lain juga sudah dijelaskan, bahwasanya tanggal 1 Muharram sebagai patokan tahun baru Hijriah itu bukan berarti Rasulullah berhijrah di tanggal 1 Muharram. Rasulullah hijrah di bulan Rabiul Awal. Yang menjadi patokan untuk tahun ini bukan tanggal dan bulan hijrah Rasul, tapi tahun hijrahnya Rasulullah. Jadi dihitung dari tahun hijrah Nabi itu tanggal 1 di bulan tahun pertama daripada tahun hijrah, tahun Islam. Kalaupun tanggal dan bulan, Nabi berhijrah di bulan Rabiul Awal. Ikhwan rahimakumullah, beberapa hikmah yang bisa kita petik dari kejadian secara umum hijrah Rasulullah, dan secara terperinci atau terdefinisi atau secara tafsil. Apa yang bisa kita petik? Banyak sekali ikhwani rahimakumullah dari kejadian hidup Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, Rasulullah adalah kekasih Allah, Habibullah. Beliau Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, yang apa diinginkan oleh Rasul Allah akan berikan, dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengijabah apa yang dipinta oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah seorang hamba Nabi dan Rasul yang sangat pandai menjaga sikap dan adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dalam kehidupan Rasulullah SAW, beliau itu malu untuk berkendak, malu untuk meminta, cuma pasrah menyerahkan kepada Allah dan menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Ikhwan rahimakumullah, kejadian hijrah Rasulullah yang penuh dengan pengorbanan, dan kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan keagungan dan kemudahan. Dalam dua kejadian ini kita saksikan yang melakoni adalah beliau Rasulullah, hijrah Rasulullah, walaupun di situ juga ada mereka para sahabat. Isra Mi'raj juga Nabi Muhammad SAW. Rasulullah makhluk yang paling utama, yang paling agung dari semua manusia, bahkan dari semua kumpulan Nabi dan Rasul. Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad adalah yang paling utama, paling pertama, paling dicintai Allah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau begitu diagungkan, begitu dimuliakan, beliau disanjung, dinikmatkan, dilemakkan. Beliau melakukan perjalanan itu jarak yang sangat jauh, tapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat.
Beliau pun melakukan perjalanan itu dengan tanpa letih, tanpa capek, karena beliau mengendarai kendaraan buraq, kendaraan yang ada dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun dikawal oleh malaikat Jibril alaihis salam. Beliau bisa melintas dari negeri Mekah ke Palestina yang jaraknya itu berkali-kali jauh, lebih jauh daripada Mekah Madinah. Tapi beliau tidak merasakan ketakutan, terancam, kebingungan, kesedihan, tidak. Rasul merasakan bahkan disanjung, diagungkan dan dimuliakan. Ketika beliau turun di Baitul Maqdis, beliau disambut oleh semua nabi-nabi dan rasul. Semua menyanjung, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau yang diminta menjadi imam salat di Masjidil Aqsa. Nah, ikhwan rahimakumullah, singkatnya dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sebagai pelakonnya, Nabi dimuliakan, dilemakkan, dimudahkan, diberikan segala fasilitas. Tapi berbeda dalam kejadian hijrahnya Rasulullah. Hijrahnya Rasulullah, pelakonnya juga Rasulullah, Nabi Muhammad. Tapi Allah kendai keadaannya berbeda. Walaupun Allah sebetulnya mampu untuk memindahkan Rasulullah dari Mekah ke Madinah seperti kejadian Isra Mi'raj, sangat mudah untuk Allah, tidak ada suatu hal yang sulit. Tapi di sini Allah pengen menjadikan taklim, pelajaran buat umat tentang sejarah perjuangan Rasulullah ini, yang mana kita akan mengambil ibrah. Ternyata jangankan macam kita, ya kadang-kadang kita ini baru hijrah, lagi semangat di kampung, pengen ngajak orang berbuat baik, pengen mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menghidupkan syiar Islam. Kadang-kadang kita dapat sambutan, dimudahkan, ya lajulah di kepala masjid, kamu kumpullah, carilah ustaz yang carikan berapa kamu butuh ini, nah kalau butuh mobil pakai mobil. Masya Allah, dimudahkan, dilemakkan. Ya pas kita ngomong snacknya apa, langsung ada yang teriak, snack usah pikirkan, kaki ibu-ibu yang masaknya. Subhanallah, dimudahkan kalau gawe kita, dimudahkan pas nyambut acara misal Maulid Nabi. Sekian bulan kemudian kita pengen lagi ngado ke acara menyambut misalnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kita dapatkan berbeda, ikhwan. Semuanya lockdown. Kepala masjid ngomong, ya aku lagi sibuk cari orang lain bela, aku tak pacak ngomongin kamu. Kalau mobil pacak ada pakai, oi mobil aku pakai mudik. Nyari dana. Kalau sekarang dana kas lagi kosong, itu baru habis ngerenap masjid. Subhanallah. Nak berketok snack, tak berani kita. Sudah tahan kita dari itu, akhirnya sudah buat proposal aja gitu. Kemarin dah buat proposal, datang dewek, berlebih lagi ada. Segalanya dimudahkan Allah. Tapi yang kedua kali ni dicoba oleh Allah. Dinjuk susah. Dinjuk kita harus berusaha. Ngedau rumah dari pintu ke pintu. Ada yang senyum, ada yang nolak, ada yang membentak, ada yang cemberut, ada yang cek-cek dah katik uang di rumah. Ini yang kita rasakan. Perjuangan. Nah, itu contoh, ini seperti ini sudah dialami oleh Rasulullah. Dakwah pun sama, ya kawan. Kadang-kadang kita masuk ke tempat, suatu tempat, Masya Allah kita disambut. Kebetulan kita punya channel memang daerah situ. Pengurus masjid kenal sama kita, dia sudah ngerangkul masyarakatnya. Kita datang cuma tinggal ceramah baik. Berarti tapi suatu saat kita yang memang pengen terjun dakwah masuk suatu daerah, ya, ternyata tidak ada yang menerima kita. Wong sana cuek galau. Bahkan ini baru kejadian. Jadi waktu pertama persis seperti inilah. Waktu pertama masuk di suatu daerah, sekelompok asat di sini. Ini kejadian baru di bulan Zulhijjah inilah. Pertama masuk, mereka Masya Allah disambut segala macam karena sudah ada konfirmasi cantik. Pengurus masjid sudah. Pas masuk kedua, kurang konfirmasi antara wong yang dijadikan jembatan atau wasilah ini dengan pengurus masjid. Pas ustaz-ustaz ini datang ke masjid itu, ternyata di waktu itulah, di saat itu bainal isya'in, maghrib dan isya, nah biasa diadakan kemarin itu diadakan ceramah agama pakai hadrah segala macam. Wong kampung ni nak tahlilan. Pakai mic, imam teriak, bapak-bapak kita ni mak mana? Kita nak tahlilan galau apa? Setuju tahlilan galau? Tahlilan. Selanggar semasjid ngomong tahlilan. Ngelongok be ustaz ni. Kemarin disambut wong ahlan wassalam, ustaz jatuh ustaz. Pas datang kedua, cak secara tidak langsung ngusir secara halus. Serempak masjid ngomong, mana kita nak tahlilan apa?
Mana ada kiai datang. Tahlilan apa? Tahlilan ujung sekampung. Subhanallah. Cobaan. Begitu juga memang kalau urusan dunia. Kadang-kadang kamu dimudahkan Allah nyari rezeki, kadang-kadang dipersulit oleh Allah. Kadang-kadang nyari rezeki gampang, mana masya-Allah. Bahkan sampai kita tidak nyangkut-nyangkut min haitsu la tasib. Ya, barang lama sampai bentuk. Laku banyak, tapi kadang-kadang jadikan Allah sepi. Tidak banyak kelakuan. Wah, hakada kehidupan. Ini digambarkan. Nah, cuma kalau kita ambil balik contoh kepada Rasulullah, tentu masalah perjuangan, masalah dakwah. Tuh. Kemudian ikhwan rahimakumullah, dalam sejarah Rasulullah SAW, kita tahu ini singkat-singkat kita ambil ya, kita ambil poin-poin pentingnya yang perlu kita dapatkan pelajaran dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Beliau Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana sosok pemimpin yang terbaik. Hijrah itu nyari selamat, nyari kenikmatan, ketenangan ibadah. Di Mekah tidak mampu untuk ibadah tenang ikhwan. Ketahuan, digebuki, ketahuan, ditangkap, bahkan dibunuh. Sehingga Jumatan tertunda di Mekah itu, padahal perintahnya sudah turun waktu masih di Mekah sebelum hijrah. Orang Madinah duluan melakukan Jumatan. Ikhwan rahimakumullah, Rasul melihat kesusahan, kesedihan yang mereka disiksa. Nabi pun juga dapatkan itu, bukan tidak. Maka Nabi menyuruh mereka untuk hijrah. Tapi kapan Nabi hijrah? Dan kapan sahabat-sahabat itu hijrah? Wallah ikhwan rahimakumullah, 97% sampai 99% bahkan itu sahabat Nabi sudah disuruh hijrah, termasuk yang jagoan, yang hebat. Sayyidina Hamzah paman Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab itu disuruh hijrah dulu sama Nabi, biar kamu cepat ngerasakan kenikmatan ibadah di sana, ketenangan untuk mensujud kepada Allah, merasakan ketenangan hidup di lingkungan umat Islam. Nabi kapan hijrah? Paling buntut, paling terakhir Nabi hijrah ikhwan. Kalau zaman sekarang beda. Kalau ada pemimpin lokak lemak duluan, lokak sago dia paling akhir. Wallah ini pemimpin zaman sekarang. Kalau lokak lemak duluan dia, lokak sago di belakang. Tapi Rasulullah tidak, lokak sago di belakang, lokak lemak lajulah duluan kamu. Kalau jihad perang di mana Nabi Muhammad? Sop paling depan, barisan paling depan. Di mana keluarga Nabi Muhammad? Dijejerkan di paling depan untuk menghadapi mati. Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Abbas paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah, semua keluarga Nabi ini disuruh dibariskan di sop paling depan untuk menghadapi kematian. Tapi waktu bagi ghanimah mereka ngilang kalau. Ketika ghanimah perang itu dapat, ghanimah dibagikan, mereka tidak kelihatan kemana mereka ini. Beda dengan sekarang. Kalau lokak lemak, keluarga dulu lima juga. Ya, tapi kalau lokak sago, dah, hakada. Kemudian ikhwan rahimakumullah, Rasulullah SAW berhijrah. Beliau lakukan di sini ada yang namanya ikhtiar dan ada juga namanya tawakal. Kita dididik oleh syariat Islam untuk bertawakal dan berikhtiar. Bukan cuma ikhtiar, naudzubillah, tanpa tawakal. Ini orang angkuh sama Allah. Ngandalkan kepintarannya, ngandalkan teorinya, dia nggak sukses dengan teori-teorinya, dengan kepintarannya, dengan cara-caranya. Dia lupa kalau yang nyadikan itu jadi Allah. Nah kita juga disuruh untuk ikhtiar, bukan cuma tawakal. Tawakal bela, lagi datang lewat rezeki. Oh tidak baca. Walaupun mungkin saja Allah hendak itu terjadi. Ya, tapi Allah sudah nyontohkan kepada kita lewat Rasulullah. Rasul dalam masalah-masalah seperti ini, Rasul melakukan mencari rezeki, menyuruh sahabat bergerak mencari rezeki, sampai ada istilah al-harakah barokah. Adanya gerakan itu akan mendatangkan keberkahan. Kalau kita duduk manis baik, kan memang kaidah Allah sudah menentukan rezeki itu kalau sudah punya kamu bakal datang. Tak pacak dong halanginya. Ada yang protes, mana pacak, kita harus berusaha, harus nyari. Nah, ucapan harus dalam arti kalau sampai kalau tidak nyari tidak dapat. Nah, itu tidak boleh. Ya, kalau mengendai walaupun tidak nyari didatangkan Allah. Kalau memang sudah rezeki itu bagian kita. Alladzi gosimlak, saya siladik, ladzi ligharik layati ilaik. Yang bagian kau pasti datang ke kau. Kalau bukan bagian kau, tidak bakal kau dapat. Ya, tidak bakal kau dah dapatkan. Contoh, misal rezeki tadi itu.
Kita nyiapkan makanan model. Sudah dapat galau, yang ngobeng wong 5 bagikan ini. Sikok kebetulan angkat telepon. Ternyata kawannya nak nemui dia di depan sana. Sudah kebetulan pas-pasan model 5 mangkok ni. Jatong 5, sikok tadi sengke kilo sudah. Sikok ni semua, si Jul. Dia lagi ke depan tu nemui kawannya. Jatah si Jul ni. Habis modal tinggal jatah si Jul ni lah. Ngobeng dia, nyingok model ni tadi no. Ya, nyicip dia sudah, baunya sudah masuk hidung. Ya. Dijatahkan ini untuk dia tadi tu. Tidak dilupakan. Subhanallah. Sudah tunggu kelama dan si Jul nelpon. Assalamualaikum. Pak Somad, alafu, aku dah balik lagi, aku langsung jalan sama kawan aku ni. No, jadi mana? Model kau ni, sudah kalau ada siapa tunjuk ke beh. Dengar lagi ada uang lewat. Ya. Lewat sini, betul orang kampung sini juga. Buat dia lagi lapar ni kan. Muter ke sana matu sini, warung tutup kalau. Pas sampai sini, no, ngantuk-ngantuk perut. Ngapa? Iyo, lapar aku ni katik, mau jualan lagi sudah. No, sini juga Somad. Model jatah kau. Model jatah kah? Kau. Rizki dia ternyata. Rizki. Siapa yang ngatur? Allah. Dia tidak pernah lewat sini. Tetap pas malam itu pengen lewat sini. Allah ngandai. Nah, ikhwan rahimakumullah fidakumullah. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur itu rizki. Belagilah kita dikejar. Tapi kalau bukan bagian kita kejarlah dia belagi. Ya. Jadi kita ikhtiar disuruh menjalankan sunnah. Tapi jangan meyakinkan dengan ikhtiar ini pasti dapat. Itu yang salah. Kalau mengatakan dengan ikhtiar ini pasti dapat. Tidak. Ikhtiar lakukan sebagai penjalanan sunnah Rasulullah. Di situ kita dapat pahala banyak di sisi Allah dengan ikhtiar mencari rezeki. Tapi bukan berarti kau nanam dengan cara teori ini, dengan pupuk ini, dengan nyiram model macam ini pasti berbuah, pasti berhasil. Belum tentu. Ya, belum tentu. Begitupun dengan cara yang lainnya. Nah, ikhwan rahimahullah, dalam peristiwa hijrah Rasulullah, Rasul mengajarkan kita menggabungkan antara keduanya. Ketika beliau Rasulullah SAW dikepung oleh jawara-jawara orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir Quraisy ini sudah kepegelan nyingok Rasulullah ini, dak pacak di stop dakwahnya. Dengan segala cara dak pacak di stop. Lewat paman Nabi dibujuk biar paman Nabi Abi Thalib itu mencegah Nabi, ternyata paman Nabi bahkan membela Nabi. Akhirnya sudah kebingungan mereka, apalagi nyingok umat Islam ni hijrah banyak. Tadinya tak ketahuan, pas nyingok kampung-kampung ni sepi. Ternyata hijrah kalau mereka ketakutan kalau sampai Muhammad hijrah, kalau sampai Rasulullah hijrah, dia bakal bikin kekuatan di sana. Di sini dia pacak mempengaruhi orang sampai anak berani ninggalkan bapak emaknya, bahkan berani untuk membunuh bapaknya yang kafir. Ketika kafir itu mengganggu Islam, apalagi di sana pikir mereka. Hanya mereka tadi itu berpikir, mak mana caranya? Ya sudah kita bunuh Muhammad. Mak mana cara bunuhnya? Bunuhnya mak mana kata mereka. Nah, bunuh Rasulullah tidak gampang. Kenapa? Orang Arab itu Ikhwan punya sifat ta'assub. Uji kita ni fanatik kesukuan yang tinggi. Ya ma'udzubillah min dzalik. Ini apa sifat jahiliyah. Yang maaf di negeri kita masih berlaku itu. Kadang-kadang kita budak kampung kita, naudzubillah min dzalik, insyaallah dak kate. Memang salah budak kampung itu nih, nganggung kampung sebelah. Tapi ketika dia digebuk orang kampung sebelah, orang kampung ini mela dia. Ngapo? Kalau kita diam, kan ngelunjak kaki kita sekampung ini di katokong medu kalau. Nah, bela. Nah, orang-orang Arab seperti itu dulu, jahiliyah seperti itu. Walaupun mereka itu tak mau ngikut Nabi, tak senang dengan Rasulullah, tapi kalau Rasulullah diganggu oleh orang lain, dia ngangkat pedang. Ngapa? Menghina kaum kami. Mereka tak ingat Rasulullahnya, menghina kaum kami ini. Menginjak-injak martabat Quraisy. Jadi orang-orang Qabail Arab yang ada di Mekah itu waktu nak membunuh Rasulullah, sikok diutus atau orang dua, mereka kalau sampai ketahuan Muhammad terbunuh oleh si fulan, maka si fulan dan kaumnya sekelompok dari suku ini bakal habis dia habis orang Quraisy. Jadi mak mana? Mereka berembuk, mereka bermusyawarah, muncullah iblis melok juga nyama dari jadi Syekh Najd, seperti orang tua dari daerah Najd namanya. Singkat cerita mereka putuskan membunuh Muhammad tak boleh satu atau dua orang, tapi dari 40 suku yang ada di sekitar Mekah harus punya perwakilan ikut membunuh Muhammad. Sehingga kalau 40 ini membunuh, maka Quraisy tak bakal sanggup ngadepi 40 kampung, 40 suku tak bakal sanggup. Paling ujung-ujung minta damai, minta ganti dengan dia
dengan diganti 100 onto. Itu politik mereka. Maka dipilih oleh mereka jawara-jawara yang hebat untuk ngepung rumah Rasulullah. Tujuan apa? Untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka cari tahu Nabi tidur jam berapa, dipelajari oleh mereka. Nah, subhanallah, keputusan mereka di Darun Nadwa namanya. Darun Nadwa, kumpul ini di musyawarah balai desa, di balai kota. Itu ya Allah tetap, ya Allah melihat segala sesuatu. Maka Allah perintahkan Jibril sampai kepada Muhammad. Sampai kepada kekasihku Rasulullah Muhammad ibn Abdullah. Omong ke dia, jangan tidur malam ini di tempat tidurnya. Ngapa? Wong ke orang kafir itu sudah sepakat untuk membunuhnya ketika dia sedang tidur. Maka Allah perintahkan Rasulullah untuk tidak tidur. Nah, apakah sekedar tidak tidur baik? Di situ ada taktik politik siasat. Inilah namanya ikhtiar, mencari selamat. Kalau nak tawakal Nabi pacak, ya maaf kasarnya Nabi dikepung, ya Allah pindahkan aku, jelek pindah. Syai'un basit indallah, sangat gampang. Jangankan Rasulullah, ya seorang solihin daripada umat Nabi Sulaiman mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis. Nak mindahkan Rasulullah sangat gampang bagi Allah. Tapi Allah pengen di situ ada pendidikan, pelajaran yang banyak, yang hebat. Maka Nabi di sini ngajar kita, cari selamat terus cerdas, jangan gegabah, jangan ceroboh. Jadi Nabi SAW minta petunjuk sama Allah, maka terlintaslah. Kalau Rasulullah meninggalkan tempat tidur itu, sekarang rumahlah dikepung. Rumah ini bakal dikepung malam ini. Dan kalau Rasulullah tidur di situ, Nabi tidak tidur, lalu orang-orang kafir itu lihat dari luar, memantau, ngintik uji kita nih, nyingok tempat tidur Nabi kosong, mereka pastinya, nah kemana Muhammad ini? Lari dia nih, kita cari, kita kepung katanya. Tapi dibikin biar mereka ini nyantai. Dibikin biar orang kafir-kafir yang hendak membunuh Rasulullah 40 jawara ini ngerasa nyantai. Ngapa? Mereka punya target membunuh Nabi ketika larut malam. Biar wong lain tetangga Nabi tidak ketahuan. Tidak tahu dibunuh secara diam-diam. Nah, dengan itulah akhirnya Rasulullah SAW ada kesempatan memanggil Imam Ali bin Abi Thalib. Diutuslah orang kepada Imam Ali, lalu Imam Ali datang. Lebih ya Rasulullah, ngapa Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Ini Imam Ali keluarga Nabi. Tidak berangkat duluan, berangkatnya terakhir. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, jelas kalau ya Rasulullah, aku dapat kabar dari Jibril, Allah mengabarkan bahwa malam ini orang-orang kafir bakal ngepung rumahku. Dan mereka akan membunuh aku di larut malam saat aku tidur. Lalu apa tugas aku ya Rasulullah? Apa nyago Rasulullah di pintu? Bukan. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, mereka itu bakal membunuh aku ketika aku sedang tidur di tempat ini. Maka gantikan posisi aku untuk tidur di tempat ini. Sallallahu alaihi Nabi. Tak gampang Ikhwan. Kalau kamu mana? Kalau kita, apa kata Imam Ali? Sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi. Imam Ali ketika disuruh seperti itu, apa macam ini Rasulullah, indah, sam'an wa ta'atan langsung. Lalu dibaringkan Imam Ali tidur. Ini orang-orang mulai berdatangan. Lalu diselimuti Rasulullah dengan selimut rida Yamani. Rasulullah dapat dari hadiah orang-orang Yaman. Ditutupkan oleh Rasulullah, bukan nyelimuti kaki baik, bukan badan baik, kepala Imam Ali juga ditutup. Nah ini taktik politik siasat. Ini namanya ikhtiar, mencari keselamatan. Sunnah hukumnya mencari ikhtiar itu, berikhtiar, berusaha nyari selamat, bukan modal tawakal baik. Ya, bukan modal tawakal. Tawakal memang di atas segalanya, tapi Nabi ngajarkan kita berikhtiar. Sudah Nabi menyingkir dari kamar, benar-benar wong itu datang. Ketika mereka sudah datang, hari tambah larut, Nabi masih di rumah. Beberapa di antara mereka mendekati kamar Rasulullah lalu ngintip. Ada Muhammad. Tuh lihat dia lagi tidur di atas tempat tidurnya. Uji mereka, Muhammad ada. Kenapa? Dia nyuat tempat tidur Nabi, terbujur jasad, dibungkus selimut. Mereka nyangka itu Rasulullah, padahal bukan Nabi Muhammad. Sekarang rumah Nabi udah dikepung. Imam Ali sudah ngambil posisi Nabi sebagai pengganti. Artinya kalau sampai orang kafir masuk ke dalam langsung nebas ke pedang, Imam Ali berarti sudah lepas nyawa. Maka dikatakan awal man yudhahi nafsuhu li Rasulullah Imam Ali bin Abi Thalib. Wong yang pertama menjadikan dirinya, maaf istilah bahasa kita ini, tumbal untuk mengganti ke Nabi nyawanya Imam Ali bin Abi Thalib. Belum ada perang zaman itu. Belum ada perang. Ya. Subhanallah. Nah Rasulullah sekarang mana ini?
Rumah dikepung. Yang ngepung Nabi bukan orang sembarang, jawara. Kaliber kalau sekarang mungkin Kopassus atau pengawal presiden itu. Yang modal kalau dia duduk di sini, tak boleh menjem sedengat dia. Harus jengok, hati-hati lebih dari CCTV. Dengar suara kresek dikit langsung tahu dia. Ini orang-orang hebat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Terkepung Nabi. Rumah lah dikelilingi wong. Imam Ali sudah ambil posisi Nabi, tapi Nabi nak mentu mana? Sekarang apa yang dilakukan Nabi? La malja wala manja illa ilaih. Sini Nabi tawakal kepada Allah. Beliau berdoa, minta keselamatan. Doa pun ikhtiar, ikhwan. Doa pun merupakan ikhtiar. Berdoa beliau. Lalu berdoa muncul keyakinan kalau beliau pasti selamat. Bahkan beliau muncul keyakinan untuk keluar melewati orang-orang tersebut. Datang keyakinan Allah pasti membantu beliau, pasti menyelamat ke beliau. Maka ketika Rasulullah berdoa sudah selesai, Nabi perhatikan muncul angin sepoi-sepoi yang dingin, yang subhanallah dengan izin Allah seketika itu membuat ngantuk dan tertidur semua mereka. 40 jawara ini yang seharusnya tak boleh ngantuk, tak boleh tidur apalagi tertidur pulas. Nabi pun keluar masih tetap berdoa dengan baca ayat daripada surah Yasin yang kita baca, waja'alna min baini aydihim saddan khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, ini masih ikhtiar kalau doa, zikir, ini ikhtiar untuk cari selamat. Tawakal Nabi tunjukkan. Dengan apa? Ketika Nabi ngambek pasir, ikhwani. Pasir itu ditaburkan di atas kepala mereka-mereka tadi. Ini kan nyari bala aja kita melembang. Ya. Macan tidur dibangunkan. Tapi Nabi punya tawakal hebat kepada Allah. Nabi yakin ini wong sudah dalam genggaman Allah. Nabi untuk menunjukkan kepada mereka kalau kekuatan Allah itu lebih hebat dari kekuatan mereka. Nabi punya keyakinan, ketawakalan yang mantap. Beliau pasti selamat. Beliau tunjukkan itu puncak ketawakalannya. Nih, aku perlakukan seperti ini kamu. Sebagai bukti kalau kamu itu lemah. Kamu dalam genggaman Allah. 40 wong tadi sikok-sikok didatangkan Nabi. Diambil ke pasir pucuk kepalanya. Dan 40 ini nanti dalam perang Badar ikut perang kalau nyerang umat Islam dan tewas di tangan umat Islam. Semua yang sudah ditandai Nabi jadi mati dalam perang Badar. Sallallahu alaihi Nabi. Nah, Nabi tawakal Nabi. Mentu beliau sampai jauh, sampai ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini orang masih tidur kalau. Datanglah iblis dalam bentuk manusia. Syekh Najid tadi. Subhanallah, Allah ngatur ini. Yang ngatur itu Allah. Iblis mana diizin kalau datang saat cepat-cepat, nunggu Nabi sampai di rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq baru iblis datang ke Allah. Untuk apa? Takliman buat kita. Allah yang menentukan keselamatan itu. Iblis datang bangunkan jawara-jawara tadi. Di bahasa gitu, oi bangun, ngapa kau tidur kalau nih kamu nih? Kamu suruhnya aku tidur kalau. Oh, pas bangun ngucek-ngucek mata. No, ngapa kita tidur kalau nih? Yuk tidur ke sini, tidur. Iblis tahu kalau Rasulullah sudah keluar. Uji iblis, kamu apa gawe sini? Kami nunggu Muhammad, kami nak bunuh Muhammad. Tahu iblis, Muhammad sudah berlari. Oh, tak percaya mereka. Dado, kami dari tadi sini. Kamu tuh tidur kan? Muhammad sudah lewat. Bahkan jika nak pucuk kepala kamu tuh Muhammad nabur ke pasir. Megang kalau mereka. Benar. Hanya mulai ada keraguan. Benar apa tidak Muhammad sudah keluar? Coba inti mereka. Masih ada kata mereka. Masih ada Muhammad. Iblis itu orang lain. Nah, iblis ikut andil dalam keselamatan Imam Ali. Ikut andil dalam keselamatan Imam Ali. Itu bukan Muhammad. Muhammad sudah jalan, sudah jauh. Hanya mereka panas, hawanya sudah Masya Allah, ngamuk, dobrak pintu mereka. Mereka langsung masuk kamar karena sudah iblis nginjuk tahu itu bukan Muhammad, itu Imam Ali, itu Ali bin Abi Thalib. Maka mereka datang tidak langsung tebas. Mereka buka dulu selimut dan memastikan apa memang bukan Rasulullah. Dibukanya pas nengok Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bangun. Apa aja Imam Ali? Tak dia apa pokoknya oleh orang kafir. Ngapa? Mereka bukan tujuan membunuh Imam Ali. Kalau mereka membunuh Imam Ali, bukan cuma Quraisy, seluruh orang Arab akan menyerang mereka. Karena membunuh orang yang dianggap tak bersalah. Udah selamat Rasulullah. Mereka ngejar.
Singkat cerita, Nabi jalan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar sudah menyiapkan ya, anak beliau menyiapkan 2 unta. Ketika unta itu sikok disiapkan milik Rasulullah, sikok untuk Imam Bakar Siddiq. Rasulullah tanya, ini unta punya siapa? Punya ke Rasulullah. Aku beli, kata Nabi. Nabi tidak galak gratis. Aku beli. Tidak ya Rasulullah, aku sudah siapkan untuk kamu. Aku bayar, kata Rasul. Aku beli. Dipaksa oleh Nabi untuk nerima. Tetap Sayyidina Abu Bakar tidak mau nerima. Yang bantu menyiapkan bekal untuk Nabi untuk Sayyidina Abu Bakar itu keluarga Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidatuna Asma, ya, Ubaidillah bin Abi Bakar Siddiq. Itu putra-putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, singkat cerita ikhwan, di antara hikmah yang perlu kita petik, Nabi nyari selamat dengan ikhtiar juga. Nabi keluar malam itulah. Kenapa? Kalau keluar besok musuh sudah ngejar. Ini harus jalan. Dan kalau malam uang tidak bisa mengikuti jejak langkah onto dan kendaraan kita. Kalau malam itu tidak jelas. Untuk sembunyi lebih gampang. Maka Nabi malam itu juga lari. Padahal Nabi belum tidur, capek, letih. Keluar bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada orang kafir nyusul. Sampai ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Rasul sudah tidak ada lagi. Nah, sebelum jalan Rasulullah berpesan kepada Abdullah ibn Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, wahai Abdullah, besok pagi-pagi ya, sebelum orang-orang kafir nyusul kemana kami berjalan, kau habis subuh mentu ke puluhan kambing milik kau, giring mereka untuk jalan di mana tempat kami berjalan. Karena Rasulullah malam berjalan dengan onto, itu bekas telapak kaki onto itu masih bercap, namanya padang pasir. Nah, ini siasat Rasulullah. Rasul nyuruh kepada Abdullah bin Abu Bakar Siddiq untuk apa? Kau bawa puluhan kambing, lewati jalan yang ada di situ bekas telapak kaki onto kami. Kenapa ya Rasulullah? Kata beliau, kata Rasulullah, dengan itu telapak puluhan kaki onto ini akan menghilangkan jejak kaki, bekas telapak kaki kambing yang puluhan ini akan menghilangkan bekas telapak kaki onto tadi. Ini taktik ikhtiar. Ini ikhtiar. Singkat cerita, Rasulullah berjalan Rasulullah sampailah beliau naik Gua Thur, di mana di situ ada cerita yang indah. Ya, sampai di atas gua itu bukan endep, tinggi ikhwan. Onto itu, gua itu sangat tinggi. Naik Rasulullah dalam latih, capek. Bukan sehari di situ, beberapa hari Rasulullah nginep di tempat itu. Sampai orang kafir penyusul ke atas. Tapi mereka digagalkan niat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 makhluk Allah yang lemah, adanya angkabut, laba-laba dan burung merpati yang duduk di situ. Sehingga akal mereka, karena mereka pakai akal orang kafir tadi, pas naik ke pucuk mereka punya keyakinan Rasulullah pasti ada di situ, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pasti ada di situ. Yakin mereka. Pas sampai ke pucuk keyakinan mereka hilang karena gara-gara akal mereka yang mengatakan tidak mungkin ada uang di dalam. Ngapa? Ini sarang laba-laba tidak rusak. Kalau memang ini ada uang di dalam pas semalam atau kemarin, pasti sarang laba-laba ini sudah rusak. Dan mereka lihat sarang laba-laba itu sudah nampak seperti sudah lama nian. Terus ada burung merpati yang hinggap di situ juga. Nah, ini mereka pakai logika. Nah, karena pakai logika ya sudah, mereka sendiri membatalkan keyakinan mereka. Hanya mereka balik. Putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu berapa malam ikhwan datang ke tempat itu untuk membawa bekal. Manjat gunung itu, katakan ulama, ya, makanan itu digantungnya di lehernya. Dia manjat. Ini perempuan. Untuk nemui Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan bekal makanan. Karena Nabi di situ beberapa hari bukan sehari. Singkat cerita, Nabi berjalan lagi bersama seorang namanya Abdullah bin Quraithah. Abdullah bin Quraithah ini Yahudi. Dipakai oleh Rasulullah karena dia paham tentang jalan menuju Madinah lewat jalan-jalan yang tidak kebanyakan orang melaluinya. Nah, ini juga ada hukumnya, fiqhul sirah istilahnya. Kita boleh menggunakan orang kafir untuk dijadikan pesuruh kita, diberi upah selagi itu tidak sifatnya yang bertentangan dengan syariat. Artinya mempekerjakan orang kafir itu boleh. Waktu itu yang terkenal, yang paham tentang medan padang pasir itu Abdullah bin Quraithah namanya. Jalan Rasulullah dengan berkata dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, perjalanan jauh. Nah, ketika Rasulullah sudah lepas daripada kejaran orang kafir Quraisy membuat sayembara di Mekah. Mereka membuat sayembara. Yang mana sayembara itu ditempelkan di pintu Ka'bah.
Ketika ditempelkan di situ kumpul banyak orang Mekah ini lagi nyantai duduk, termasuk di situ namanya Surakoh. Surakoh. Seorang yang gagah, yang hebat, yang terkenal paling hebat mengendarai kuda. Kalau ada orang jalan setengah hari perjalanan, dia pacak susul orang itu. Sehari lah sudah jalan duluan, dia pacak susul dengan kehebatan dia mengendarai kuda dan kudanya yang hebat. Dipampang di situ pengumuman, siapa yang mampu menangkap Muhammad atau Abu Bakar hidup atau mati, 1 kepala 100 onto hadiahnya. Masya Allah. Ini Surakoh pas nengok pengumuman itu, wah ini menguntungkan. Nah, dia pikir, wah aku mampu nangkap Muhammad dan aku tahu jalan kemana Muhammad pasti lewat itu. Dia juga seperti Abdullah bin Quraithah tadi, uang yang biasa di medan padang pasir. Dan dia ngerasa dirinya keker hebat. Rasulullah lemah badannya, jingannya. Tak pernah bergocok, tak pernah berantem. Sayyidina Bakar Siddiq lebih lagi kurus. Jadi logikanya mikir dia, aku bisa menangkap dua-duanya. 200 onto. Maka dia langsung bergegas. Dia loncat, dia turun. Pas dia turun, ada kawan yang ngomong, nak kemana kau Surakoh? Tak ada, di bahasa kita Palembang ada gawe. Dia tak galak, dia tahu kalau dia nak ngejar Rasulullah. Tidak galak dia. Kalau tahu, pacak melok dia, pecah kongsi. 100 emang pacak dapat. Surakoh tadi, Serako di bahasa kita. Karena dia ngerasa dia mampu untuk menundukkan Rasulullah dengan Sayyidina Bakar Siddiq. Ketika dia lari tadi ada orang, nak kemana kau Surakoh? Ada gawe di bahasa kita tadi. Di bahasa Palembang tadi. Dah, diam-diam dia. Malam itu juga dia langsung, dia punya Masya Allah ya, istilahnya punya insting yang hebat. Dia tahu di mana jalan Nabi dan di mana Nabi itu menembus jalan yang tidak biasa lewat uang. Singkat cerita memang dikejarnya Rasulullah. Dikejarnya, dia ketemu dengan kafilah itu memang ketemu Rasulullah. Dia nanya, adakah kamu ketemu ada 2 orang atau 3 orang? Ya kata mana? Jadi ciri macam-macam. Nah benar, berarti Muhammad sama Abu Bakar itu. Ciren dia. Kejarnya lagi sampai akhirnya dia menemukan Rasulullah. Dia menemukan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika itu jarak masih jauh ya kawan. Kurang lebih mungkin ini balik-balik kembali lagi tawakal Rasulullah. Ya, tadi sudah kita tunjukkan bagaimana ikhtiar Nabi ya dengan nutupi jalan lewat kaki kambing tadi ya. Dan saat ini Rasulullah bertawakal. Ketika Rasulullah sedang jalan sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu Surakoh ngejar dari kejauhan. Mungkin jarak namanya padang pasir, nak 10 kilo pun kejinguan. Nah ini jarak mungkin sekitar 2 kilo dari Rasulullah. Ini kudonya saking kencengnya itu ngebul ke asap. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengar, Rasul dengar. Pas noleh ke belakangnya ada wong. Rasul tahu, wah ini Surakoh kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tahu, ini pasti dia ada maksud sama kita. Gelisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Wongnya kekar, besar, gagah, terkenal jagoan berantem. Ngejar Rasulullah. Rasulullah dengan tenang ikhwan tetap jalan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kebingungan. Ngapa? Dia khawatir kalau sampai Rasulullah terzalimi. Rasulullah diganggu. Kadang-kadang dia di belakang, kadang-kadang dia di samping, nyaga Rasulullah. Sampai Surakoh ini semakin membabi buta, semangat dia ngejar Rasulullah karena di pantau dia sudah ada 200 ontoh. Subhanallah, mukjizat Nabi, pertolongan Allah berikan kepada Rasulullah. Nabi tidak berlari, Nabi jalan tetap tenang, tawakal sama Allah. Tahu itu Surakoh bukan manusia biasa. Nabi tenang jalan, yakin kalau Allah pasti nolong. Subhanallah, ketika dia sudah tinggal sekilo lagi barangkali, lah terjengoknya jelas Rasulullah itu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tiba-tiba kudonya nih kakinya terpelosok, jatuh terpental Surakoh nyampak. Rasulullah nyengok, Sayyidina Abu Bakar nyengok, bingung Sayyidina Abu Bakar ngapa pacak nyampak. Surakoh dewek tak tahu, bingung kok bisa nyampak padahal padang pasir itu padat, cuma dia belum nyambung, belum ngeh. Dia nyampak dengan badannya sakit, dia berdiri lalu dia cabut kaki kuda tadi, dipaksanya lepas. Rasulullah nambah jauh, naiknya lagi kuda tadi, kejarnya lagi dengan lebih kencang lagi. Gelisah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Rasulullah tetap dengan tenang jalan. Sampai mungkin kira-kira tinggal beberapa ratus meter, hampir dia mendapatkan Rasulullah. Subhanallah ikhwan, dengan izin Allah kaki kuda tadi terberosok lebih dalam lagi, kelabuk nyampak terpanting dia. Masih belum nyambung Surakoh nih. Kali ini kejadian pertolongan Allah untuk Nabi Muhammad, dia belum sadar. Dia berusaha cara menyabut kaki kuda tadi, sampai kaki kuda tadi itu dipaksanya, ditariknya
sampai ngebul, asap pasir itu tinggi. Rasulullah jalan terus, tidak peduli sama dia. Akhirnya subhanallah lepas. Dipaksa lagi kuda tadi untuk ngejar Rasulullah. Kejarnya lagi sampai jarak tinggal mungkin 100 meter. Bingung Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Langsung nyabut pedang. Walaupun beliau yakin tidak bakal mampu dia berkelahi dengan Suraqah itu. Subhanallah ikhwan, tinggal jarak mungkin 100 meter lagi, dengan idznillah kaki kuda ini terbrosok sampai ke paha. Blek. Gelabuk nyampak Suraqah. Bau disadar di situ. Teriak dia manggil nama Muhammad, manggil Rasulullah, manggil nama Abu Bakar Siddiq. Apa? Dia bau ngaso. Begitu dia terbanting, badannya kan kok sakit segala macam. Kuda itu sudah di luar akal dia, masuk sampai sepaha. Nah di sini dia sadar, ini pasti Muhammad ditolong oleh Tuhannya, dia bilang. Pasti Muhammad dapat pertolongan dari Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Teriak-teriak dia manggil Rasulullah, minta bantuan. Maka Nabi pun menghampirinya dengan Abu Bakar Siddiq. Nanya apa tujuan kau, ngapo kau? Ngaku dia dengan jujur. Tapi dia akhirnya bersumpah, dia melepaskan semua tujuan jahat dia dan dia tidak akan melakukan apa yang dia inginkan. Dia minta tolong sama Rasulullah untuk membantu dia nyabut kudonya tadi, dan dia berjanji akan pulang. Maka Rasulullah SAW dengan izin Allah narik kaki kuda itu seperti narik mungkin jarum apa, seperti lidi yang kita tancapkan di padang pasir. Saat begitu mudah Nabi narik kuda tadi, mundur dewek kuda tadi, lepas langsung dari terjerambab tadi itu. Nyaksik itu Suraqah, bingung kan? Lalu Suraqah minta kepada Rasulullah untuk Rasulullah membuat satu surat bukti kalau dia ni ketemu dengan Rasulullah. Dibuat oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ngomong sama Suraqah, wahai Suraqah, kaget. Nah, ini mukjizat Rasulullah juga. Kau bakal maki mahkota dan baju kebesaran Raja Roma. Waktu itu Roma tuh negara adik kuasa. Islam masih dianggap belum hebat. Ya, waktu itu Rasulullah belum punya pasukan perang. Suraqah percaya tak percaya dengan ucapan Rasulullah ini? Percaya tak percaya, tapi dia ingat ucapan Rasulullah itu. Sampai akhirnya kejadian itu terwujud di zaman Khalifah Sayyidina Umar ketika Islam mengalahkan Roma. Ketika menang, dia dipanggil Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memakikan mahkota dan memakikan baju kebesaran raja kafir yang sudah terbunuh. Suraqah masuk Islam akhirnya. Itu contoh. Ikhwan rahimakumullah, perjalanan Rasulullah cukup panjang sampai beliau kehabisan bekal. Lapar, haus, minuman tidak ada, makanan tidak ada. Terus berjalan Nabi sambil berharap, tawakal, minta sama Allah pertolongan. Berserah sama Allah. Sampailah masuk satu kampung. Kampung itu penghuninya tidak begitu banyak. Hanya Nabi lihat ada tanda kehidupan dari salah satu rumah itu ada suara ternak, suara kambing. Nabi terpikir, nah itu rumah ada kambing, barangkali ada susunya pacak diminta. Namanya penghuninya rumah itu Ummu Ma'bad. Maka dihampiri oleh Rasulullah SAW rumah tersebut. Nabi ketok pintu, ada suara perempuan dari dalam. Maka perempuan tadi mengatakan, aku tak pacak buka pintu untuk kamu karena suamiku tidak ada di rumah. Ini lihat perempuan yang mulia. Ya, dia belum muslim baru gitu, belum muslim. Maka Rasul mengatakan, ya kalau macam itu boleh tak kami minta, atau kami ini dua orang yang dalam perjalanan dan kami kehabisan bekal, kami kelaparan dan kehausan. Apa wujudnya itu? Kebetulan minta maaf, lagi kosong di rumah kami. Ini suamiku sedang pergi ke Mekah. Untuk belanja. Memang suaminya biasa mungkin 2 minggu sekali belanja untuk bekal. Habis bekal 2 minggu belanja lagi. Jadi kata betina, laki aku sedang ke Mekah. Mungkin besok dia nyampe balik. Kalau kamu nak tunggu besok, tunggu. Tapi kalau sekarang tak kata apa-apa di rumah, aku pun tak bisa buka pintu untuk kalian, katanya. Maka Rasulullah tadi dengar suara kambing. Kata Rasulullah, apakah kambing kau punya susu barangkali untuk kami minum? Apa jawabnya? Kambing itu kecil-kecil kalau. Induknya baru kami sembelih kemarin. Masih kecil, belum punya susu. Susu. Ya, kambing kecil memang belum ada susu. Maka Rasulullah ngomong kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, coba kau sampaikan sama itu perempuan, kalau boleh diizinkan, mentuklah kambing kecil itu, nak ku peras susunya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengar ucapan Nabi tak bingung. Maka beliau sampai kepada Ummu Ma'bad, wahai perempuan, ini teman aku, ya,
Rasulullah ini, saya Abu Bakar Siddiq selalu kalau ngomong labbaik ya Rasulullah, marhaba, nyebut Nabi itu dengan Rasulullah. Si Ummu Ma'bad ini dengar, cuma dia tidak paham Rasulullah siapa. Hanya beliau mengatakan, ini laki-laki, katanya teman aku ini minta izin, kau keluarkan sikok kambing kecil itu untuk diperas susunya. Terkejut Makmum, wah masuk akal tidak kamu ngomong ini, katanya. Kambing masih kecil, mana ada susunya? Tapi ini teman aku ngomong macam itu, hanya dia ngintik jengoknya. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Pas dia lihat muka Rasulullah, langsung hatinya lapang, tenang, senang, dan mengatakan ini pasti lanang, bukan laki-laki yang pendusta. Langsung muncul kecintaan, nyingok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas nyingok Nabi itu diam dia. Ya tunggu dengar, kata tunggu. Bentuknya kambing sikok kecil. Lalu Rasulullah ngomong, minta wadah untuk mengas susu. Tambah bingung dia, susu mana nak mentu, minta wajan pula. Tapi sudah pasti bentuknya wajan juga. Saya Bakar Siddiq disuruh Rasulullah pegang kambing masih kecil, ya seperti seperti kucing tadi, masih ukuran. Walhasil tidak ada susunya sebetulnya. Maka Rasulullah duduk, saya Bakar Siddiq megang kambing tadi. Rasulullah SAW mengucapkan dengan mengucap lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, diperas oleh Nabi. Subhanallah, cerot melotot tinunjuk dia. Ya, dalam sejarah kitab sampai dengan wallah rajul mubarak, ini laki-laki penuh berkah, dia bilang. Ajaib, dia bilang. Kok bisanya anak kambing pentu susu sampai sebaskom penuh. Tak percaya dia, antara mimpi dengan sadar. Sudah selesai, maka Rasulullah ngomong, ini susu minta izin dulu sama si perempuan tuh untuk kita minum. Ya, saya Bakar Siddiq ngomong, ini susu sudah kami perah. Tak cak ngomong sini nih, kami nak minta izin untuk minumnya, kami sudah tak kuat pengen minumnya, lapar kami. Kata perempuan, itu susu bukan punya aku, punya kamu, katanya. Minumlah sekenyang-kenyangnya. Hanya diminum. Rasulullah minum, saya Bakar Siddiq minum. Lalu Rasul nyisok ke sengaja, nah ini susu sisa buat kau dan suamimu nanti, ya, buat kau dan suamimu nanti kalau pulang. Balik lagi kambing tadi, Nabi pun melanjutkan perjalanan. Sudah Nabi berjalan jauh, besoknya suaminya datang. Ceritalah dia dengan tergopoh-gopoh tentang keajaiban yang dia saksikan. Suaminya ngomong, siapa laki-laki? Aku tak tahu, cuma kawannya itu selalu nyebut dia, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Gemetar lakinya. Wallah itu Rasulullah, dia bilang. Aku saksikan sayembara tertempel kau di pintu Mekah, di pintu Ka'bah. Tentang mereka itu Rasulullah, dan yang bersamanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata suaminya? Cepat kita beringkas, kita susul, kita beriman kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Nyusul mereka berdua. Nyusul sampai belum masuk Madinah, ketemu Rasulullah. Maka Rasulullah pun menerima mereka dan mereka pun bersyahadat masuk Islam, dua laki bini ini. Ngomong mereka, ya Rasulullah, aku pengen langsung melok hijrah bersama kau. Kata Nabi, jangan dulu. Aku sampai dulu, aku sudah hijrah, aku sudah tinggal, sudah rapi. Kalau kamu dengar Islam sudah berjalan di Madinah itu, datanglah ke Madinah, kata Rasulullah. Maka baliklah Ummu Ma'bad dengan suaminya, dan Rasul pun melanjutkan perjalanan sampailah akhirnya Rasul ke Madinah, disambut oleh mereka para sahabat. Khulasa ikhwan rahimakumullah, yang minta maaf kalau kepanjangan malam ini. Yang kita bisa petik dari sejarah Rasulullah hijrah ini, di situ adanya penggabungan antara ketawakalan dan ikhtiar. Termasuk ikhtiar adalah doa, termasuk tawakal adalah doa. Jadi doa ini gabungan antara ikhtiar dan tawakal. Jadi tidak boleh seorang, walaupun sosok seperti Rasulullah sendiri, beliau tidak cuma mengandalkan doa ataupun tawakal, tapi beliau berikhtiar mencari keselamatan. Tapi ikhtiar yang dilakukan Nabi tidak lepas daripada Nabi bertawakal penuh kepada Allah. Semoga Allah SWT meridhai kita, menjadikan perkumpulan kita pada malam terakhir daripada 1441 Hijriah menjadikan sebab, ya Allah, Engkau mengampunkan, menghapuskan segala dosa-dosa yang kami lakukan, memaafkan segala kehilapan dan dosa yang kami lakukan baik secara terang-terang atau diam-diam, dan juga dosa kedua orang tua kami, anak istri kami, keluarga kami, ya Allah, dan berikan kami istiqamah sampai kami ketemu pada tahun yang akan datang dalam keadaan lebih baik lagi, lebih sempurna dalam segala ketaatan, dan panjangkan umur kami dalam sehat wal afiat fi taatik ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan fillah, mungkin ini saja untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan salawat dan salam kita baca kisah Rasulullah kita dengan bersama menjadikan keberuntungan kita yaumil qiyamah insyaallah, dan menjadi keberkahan kita dalam kehidupan dunia ini
Dan mudah-mudahan ya Rabb kita dipertemukan Allah dengan kelak di yaumil qiyamah, memandang sosok-sosok agung, wajah-wajah para muhajirin dan ansar, para sahabat Rasulullah SAW itu insyaallah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Turi dibagikan doa.